Mereka berempat terkejut saat mendengar ini. Suara itu langsung keluar dari kawanan lebah, kami dari Ungu jika senior membantu kami bersedia melakukan yang terbaik, untuk pendahulu kami saya pasti akan berterima kasih dengan hadiah yang murah hati. Salah satu pria itu berkata dengan tergesa-gesa. Xiao Yan berhenti segera, teratai api muncul dari telapak tangannya. Angkat tangan dan lempar teratai api muncul di tengah badai, kemudian meledak langsung di antara kerumunan itu. Tidak terkecuali mereka berempat dan tersapu oleh api. Tawon beracun bersayap 6 ini sepertinya sangat takut dengan api. Saat teratai api meledak mereka berpencar dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka berempat segera bergegas keluar dari lautan api. Tampaknya terluka juga, tapi dibandingkan dengan cederanya lebih penting untuk bertahan hidup. Keempat orang yang lolos dari masalah semuanya merasa seperti selamat dari bencana. Tapi yang lebih penting, saya terkejut. Keempat orang itu menatap Xiao Yan dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka telah merasakan kekuatan teratai api, bisa merasakan betapa kuatnya itu. Yang mengejutkan mereka adalah kekuatan abadi yang terkandung dalam kekuatan ledakan teratai api tadi. Kecuali kekuatan keabadian ini pertama kalinya saya melihat nyala api yang begitu kuat. Bahkan nenek moyang keluarganya yang pandai mengendalikan api pun tidak bisa melakukannya. Mata indah wanita itu berbinar ketika dia melihat ke arah Xiao Yan. Kekuatannya tidak hanya mencapai tingkat keabadian kaisar, itu adalah garis keturunan langsung dalam keluarga. Tentu saja, saya tahu lebih banyak hal. Anggota junior keluarga Jin agaknya yang senior seharusnya berasal dari salah satu dari 3 keluarga besar makhluk abadi dan iblis, bukan? Segera setelah kata-kata ini keluar, ekspresi ketiga pria lainnya berubah drastis. Mereka semua diam-diam ketakutan di dalam hati mereka. Jika Anda adalah anggota dari 3 keluarga besar, tapi itu menakutkan. Hanya saja mereka tidak mengerti kata-kata dari salah satu dari 3 keluarga besar, makhluk abadi dan iblis mengapa pergi ke Ungu Star. 3 keluarga besar makhluk abadi dan iblis, gumam Xiao Yan dalam hatinya, namun tidak ada perubahan sama sekali di wajahnya. Dia menatap mereka berempat dengan tenang. Tidak ada yang mengakui tidak menyangkalnya. Meski wanita itu kaget, namun sikapnya segera pulih melihat Xiao Yan. Dia tidak berkata apa-apa. Ini semakin menegaskan pemikiran batinnya. Dia tidak bisa melihat kekuatannya. Orang-orang kuat ini kemungkinan besar berasal dari 3 keluarga besar makhluk abadi dan iblis. 3 pria yang tersisa, rasa hormat mereka terhadap Xiao Yan dapat digambarkan sebagai fanatisme. Setelah mendengar bahwa Xiao Yan berasal dari salah satu dari 3 keluarga besar, mata dipenuhi dengan kekaguman. Senior akan pergi ke Ungu Star. Saya akan memimpin jalan bagi para senior mulai sekarang. Senior, panggil aku Jin Zuang. Jika ada yang ingin kau lakukan, tanyakan saja padaku. Pria bernama Jin Zuang langsung menjilat. Jika aku bisa berkenalan dengan orang sekuat itu, alam adalah apa yang paling dia inginkan. Bagaimanapun, ketiganya berada di puncak dewa pertarungan bintang 9. Saya sudah lama terjebak dalam keadaan ini. Saya berharap mendapat bimbingan dari makhluk seperti Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. 4 orang di depan dan dia di belakang melarikan diri ke dalam ketiadaan. Xiao Yan sedikit mengernyit dalam kehampaan. Kecepatan 4 orang terlalu lambat. Saya tidak tahu kapan kami akan mencapai Ungu Star jika ini terus berlanjut. Tapi di dunia yang aneh ini, meskipun ada grafik bintang 3, Xiao Yan menemukan bahwa peta bintang itu tidak akurat. Mungkin saja bagan bintang San terlalu tua. Beberapa bintang yang ditandai hilang, bahkan posisi banyak bintang telah berubah, jadi kita bisa memahaminya dari mulut orang-orang ini. Ungu Star ada di dekatnya. Bintang paling kuat. Xiao Yan bertanya perlahan. 4 orang mendengar kata-kata itu melihat nyala api samar yang bersinar di sekujur tubuh Xiao Yan, iri di mata. Setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, dia dengan cepat berkata, tidak, bintang ungu hanyalah bintang terafiliasi dari bintang raksasa yang mengandung cahaya.
Yang paling kuat di sini adalah Hanguang Superstar, ada keraguan di mata wanita itu. Namun hal itu segera hilang bagaimanapun, dunia abadi dan iblis kuno yang luas ini banyak bintang dan galaksi wajar jika saya tidak mengetahuinya. Xiaoyan terlihat seperti biasa tapi aku mengetahuinya di dalam hatiku sedang dalam perjalanan sekarang jika tidak, Xiaoyan akan langsung menuju ke bintang terang ini, hanya bintang yang cukup kuat yang dapat menemukan informasi yang tersedia untuk Xiaoyan. Apakah ada fenomena aneh di antara bintang-bintang ini akhir-akhir ini? Xiaoyan terus bertanya, tidak mudah mencari waktunya terbatas. Kita harus mencari tahu segala sesuatu yang terjadi di dunia kuno keabadian dan iblis secepat mungkin. Hal yang paling penting ada begitu banyak orang berkuasa dari dunia lain yang terlibat, maka akan terjadilah pertempuran yang tidak bisa dihindari beberapa monumen bahkan lebih sulit untuk disembunyikan, penglihatan. Berbicara tentang visi namun, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara para superstar cemerlang ini akhir-akhir ini. Tampaknya beberapa reruntuhan telah muncul tidak tahu situasi spesifiknya, Jin Zhuang memimpin dengan mengatakan Xiaoyan mengangguk hanya tidak melanjutkan pembicaraan, jangan mengajukan terlalu banyak pertanyaan sekaligus dalam hal ini, identitas Anda akan ditebak dan pada saat ini wanita di samping tiba-tiba berbicara. Berkata dengan lembut, generasi muda adalah keturunan langsung dari keluarga Jin. Jin Qingwan Senior, selamatkan aku dan tunggu apakah suatu kehormatan mengetahui rasa hormat dari senior Anda. Xiaoyan tercengang di dalam hatinya. Dia bisa memilih untuk tidak mengatakannya namun bukan tidak mungkin untuk mengatakannya. Xiaoyan mungkin mengingat beberapa kenangan rusak nenek moyang iblis abadi. Nenek moyang makhluk abadi dan iblis ini bernama Qiyu. Nama lengkapnya adalah Qiyu Tuo Yuan, Qiyu Tuo. Xiaoyan tidak menyebutkan nama lengkapnya. Saya masih belum tahu dari keluarga mana nenek moyang makhluk abadi dan iblis berasal. Dia tidak tahu keluarga apa yang ada di dunia kuno keabadian dan iblis. Coba nama patriark iblis abadi, nama belakangnya Qiyu. Petik 2. Kelopak mata Jin Qingwan bergerak-gerak. Kejutan mental tidak banyak keluarga bernama Qiyu di dunia kuno keabadian dan iblis. Mata yang menatap Xiaoyan segera berubah. Saya tidak menyangka orang ini benar-benar salah satu dari 3 keluarga besar. Dan dia juga musuh yang paling kuat. Meskipun Xiaoyan tidak sengaja memperhatikan ekspresi Jin Qingwan, namun, fluktuasi aura yang muncul dari tubuh Jin Qingwan, Xiaoyan dapat menyimpulkan hal itu keluarga nenek moyang makhluk abadi dan iblis memiliki posisi yang menentukan di dunia kuno makhluk abadi dan iblis. Jin Qingwan juga seorang wanita yang cerdas jika Xiaoyan tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, dia berhenti bicara, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Umu Star. Xiaoyan bertanya, laporkan ke senior itu akan tiba dalam 3 hari, Jin Zhuang menjawab dengan hormat. Xiaoyan mengangguk sedikit dan berhenti bicara. Pertunjukan 4 orang Xiaoyan juga mengerti kenapa mereka terjebak oleh lebah beracun itu. Mampu mencapai puncak dewa pertarungan bintang 9, atau bahkan langkah pertama untuk menjadi kaisar abadi. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat bijaksana. Saya pikir dunia kuno yang abadi dan iblis akan menjadi tempat pembunuhan. Saya tidak menyangka akan ada orang idiot yang tumbuh di bawah perlindungan keluarga mereka. Jika aku tidak cukup beruntung bertemu Xiaoyan, saya khawatir saya terbunuh secara misterius oleh lebah beracun itu. Xiaoyan tetap diam-diam mengikuti keempat orang itu ke depan. Benar saja, kami sampai di Umu Star 3 hari kemudian. Bintang ini berwarna biru dan putih. Ada banyak lautan daratan hanya menempati sepertiga dari bintang, dan melihat dari atas bentuk benua sebenarnya menyerupai sebuah mata. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya saat aku melihat bintang ini dalam keadaan linglung. Xiaoyan benar-benar merasa seperti itu, tampaknya itu adalah mata sungguhan.
Saat saya melihat bintang ini, sosok Xiao Yan bergerak, hanya suara guntur yang terdengar di telinga mereka berempat. Melihat Xiao Yan lagi telah hilang tanpa bekas.